kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kabarnya baik. Kita sehat semua sehingga kita bisa semangat untuk belajar bersama-sama. Oke, ketua kelas, sebelum kita memulai pelajaran silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya yang tidak masuk siapa? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Nah, Bu, jatuh. kerapian dulu ya. Kerapian dulu. Sampahnya dibersihkan dulu di loker, dibersihkan, dibuang di tempat sampah. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, bajunya juga bangun, Sudah. dirapikan secara lurus agar kita belajarnya happy. Oke. Udah? Nah, Ibu akan memberikan sedikit motivasi tentang hari ini. Ada seekor semut. Seekor semut itu memiliki keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibunya itu bekerja sepanjang hari. Jadi sudah berangkat biasanya semut kan itu berbaris. Itu berangkat untuk mencari makanan untuk anaknya yang di rumah atau yang di lorong. Orang itu ngiranya itu di rong, ya. Ketika ayah dan ibunya berangkat itu, anak menunggu di rumah. Ayah dan ibunya pulang membawa sepotong roti, bukan sepotong ya, sebutir ya. Sebutir ya, apa ya bahasanya itu? Sebutir roti pokoknya. Pokoknya semut itu membawa sedikit roti untuk diberikan kepada anaknya. Begitu seterusnya. Nah, pernah lihat kan tuh semut kalau berjalan itu bertemu dengan temannya pasti berpapasan gini. Pernah tahu. Nah, itu tuh kayak seperti menyapa atau memberitahu bahwa di sana itu loh ada makanan. Ayo cepat segera diambil untuk makan. Ada ya, kalau manusia itu kan seringkali tamak ya. Seringkali tamak itu maksudnya gimana? Egois. Aku punya ini dan ini milikku. Beda dengan semut. Semut itu dia rela mau berbagi agar temannya itu tetap bisa makan sepertinya. Seperti itu, paham ya? Bisa dipahami kan? Oke. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian, perilaku, bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, pada hari ini kita akan memantapkan atau mengevaluasi ulang tentang bagaimana sih contohnya, bagaimana sih gambarnya, berperilaku itu, bekerja keras, bertanggung jawab itu seperti apa, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, seseorang yang bekerja keras itu pasti harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh ya. Apa yang dicita-citakan itu terwujud dan tentunya harus disertai dengan berdoa. Contohnya apa? Menuntut ilmu, iya enggak? Iya, menuntut ilmu, mencari rezeki, menjalankan tugas dengan semestinya. Yang kedua tentang apa? Bekerja keras dan apa tadi? Bertanggung jawab ini adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya itu dengan kesadaran bahwa itu menjadi kewajibannya. Setiap manusia itu berkewajiban untuk bertanggung jawab karena apa? Itu mendorong dalam ia berperilaku, bertutur kata dan bertindak dengan merencanakan sesuatu. Apakah berlandaskan dengan akal sehat atau hanya dengan naluri keegoisannya saja atau hawa nafsunya saja. Nah, kita lanjut ya. Nanti perhatikan, nanti ibu ada gamenya itu berisi tentang ibu tayangan video ya. Bisa diperhatikan. Bisa. Kecewakan. Semakin bertambahnya pola pikirmu setelah Diperhatikan videonya. Oke sobat, ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu
itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Perhatikan dong. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Iya kan? Hasil kerjamu sungguh luar biasa, Pak. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu. Sangat termotivasi oleh pujian majikannya. Keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi, tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku pada majikan? Pikir penebang pohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga. Apa yang kalian amati dan apa yang kalian dengar. Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapak agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja, perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sahabatku, Oke, sudah? Siapa yang sudah siap maju? Siap maju? Siap. Tomat? Oke, tomat. Tomat apa jeruk nipis dulu? Apa jeruk nipis dulu? Yang dapat disimpulkan sih. Ya, ibu tunggu. Kalau sudah siap nanti maju. Sebelah sini saja majunya ya. Oke, tomat. Baca yang keras. Yang dapat disimpulkan si penebang pohon kita setiap hari, pagi hingga malam hari, seolah terjebak di dalam rutinitas sibuk. Oke, saya jelaskan dulu ntar di sini ya, bahwa kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita melupakan apa itu pentingnya sebuah istirahat. Jadi kita setiap hari itu sibuk, kita tidak mengerti hari, tidak mengerti batasan waktu di mana kita harus beristirahat, di mana kita harus mengembangkan wawasan yang baru. Oke, balik dulu. Nah, wawasan yang baru itu seperti apa? Yang kita ambil dalam video itu seperti apa? Si penebang pohon itu pada hari pertama itu kan kapaknya masih sangat tajam. Kapaknya itu masih sangat tajam sehingga bisa menebang pohon yang akan ditebang sesuai dengan target. Nah, si pengepul kayu yang mempekerjakan dia tadi kan senang kalau sesuai dengan target yang diinginkan atau yang ditargetkan. Nah, masuk di hari kedua itu kapak sudah sedikit ketajamannya itu berkurang. Ketika kapak itu berkurang ketajamannya dan kita tidak
tidak memperdulikannya, maka itu juga membuat kita kehilangan semangat. Jadi kok pendapatanku atau yang aku tebang hari pertama itu banyak, kenapa hari kedua itu berkurang, kenapa hari ketiga lebih berkurang. Nah, itu seharusnya kita sadar, dan dari kesadaran diri kita itu seharusnya kita itu beristirahat di mana waktu kita untuk apa? Untuk menambah berpikir wawasan baru. Kita meluangkan waktu untuk mengasah kata itu agar kembali menjadi tajam. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, Mbak Nisa. Apakah kita wajib bekerja keras setiap hari? Benar, karena di dalam Islam itu bekerja itu adalah hari yang sama. Maksudnya setiap hari itu kewajiban kita bekerja itu ada di dalam Islam. Nah, di samping kita bekerja, kita harus bertanggung jawab akan kewajiban kita untuk selalu berusaha, berikhtiar, bersungguh-sungguh dan bertawakal agar semua yang diinginkan itu dapat tercapai dengan sempurna. Oke? Tadi sudah mendengarkan, tadi sudah mengumpulkan informasi yang didapat dari video inspiratif itu. Kita harus bisa menarik kesimpulan bahwa kita penting untuk selalu bertanggung jawab, bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah, dicatat ya. Tugasnya untuk evaluasi di rumah, mencari contoh tayangan inspiratif lainnya, bisa dari YouTube, bisa dari apapun itu, apa berupa gambar juga nggak apa-apa, nanti digunting. Kalau tayangan video nanti bisa di-download, linknya bisa dikumpulkan melalui kertas aja, nanti ibu lihat sendiri. Tapi setelah kalian cari itu, kalian juga harus menyimpulkan apa isi dari video atau gambar yang kalian amati. Oke, bisa dimengerti? Ya. Alhamdulillah, waktu kita sudah habis, jadi kita bisa istirahat. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Jangan jajan sembarangan, tetap jaga kesehatan, dan selalu beribadah kepada Allah agar kita menjadi manusia yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa juga rajin belajar, jangan lupa kerjakan tugasnya, karena mengerjakan tugas dan menuntut ilmu termasuk termasuk ke dalam perilaku yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Bekerja keras mengerjakan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa dulu, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu bermanfaat agar bisa berguna untuk kalian kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, itu maunya dirapikan lagi, dikembalikan seperti semula ya. Sampahnya juga dibuang. Terima kasih.